Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Mahdi dengan NIM 2024101020068. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengerjaan tugas modul 3 mengenai studi kasus 1 dan studi kasus 2. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Inilah studi kasus pertama. Mungkin bisa dibaca terlebih dahulu. Intinya itu peminjaman barang-barang dalam lab yang dilakukan oleh UKM. Kita lanjut slide berikutnya, yaitu tabel nama relation. Gimana cara baca tabel ini? Caranya itu seperti ini. Kita membaca entity-entity yang terdapat pada baris, kemudian kita baca entity-entity yang terdapat pada kolom. Contohnya, entity lab berelasi dengan kepala lab. Gimana cara bacanya? Lab itu memiliki kepala lab, atau pasti memiliki kepala lab dong. Tidak mungkin ada lab yang tidak memiliki kepala lab. Contoh selanjutnya yaitu kepala lab. Kepala lab dimiliki oleh lab. Begitu seterusnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada soal nomor 2, yaitu optionality entity. Relationship laboratorium dengan kepala laboratorium. Optionality laboratorium itu wajib, sedangkan optionality kepala laboratorium tidak wajib. Mengapa demikian? Lab itu memerlukan data-data dari kepala laboratorium. Jadi lab itu wajib. Sedangkan kepala laboratorium itu orang yang bertanggung jawab atas segala apa yang terjadi dalam lab. Gitu. Selanjutnya relationship laboratorium barang. Optionality laboratorium itu tidak wajib, sedangkan optionality barang itu wajib. Mengapa demikian? Lab itu sendiri tidak harus memiliki barang. Mungkin bisa dicontohkan dengan lab-lab yang kosong gitu. Sedangkan optionality barang itu wajib. Kenapa? Karena jika ada lab yang terpakai, pasti ada barang di sana yang tidak mungkin satu. Dan data-data barang tersebut diperlukan oleh laboratorium atau entity laboratorium. Selanjutnya relationship lab dengan asisten. Relationship barang dengan jenis. Optionality barang dengan wajib. Optionality jenis itu tidak wajib. Selanjutnya relationship laboratorium dengan asisten. Optionality laboratorium tidak wajib, sedangkan optionality asisten itu wajib. Mengapa demikian? Karena lab tidak harus memiliki asisten. Sedangkan jika ada asisten, pasti asisten itu bertanggung jawab atas labnya tersebut. Oke, lanjut ke relationship detail peminjaman dengan barang. Optionality peminjaman itu wajib, sedangkan optionality barang tidak wajib. Relationship detail peminjaman dengan peminjaman. Detail peminjaman itu wajib, peminjaman juga wajib. Relationship peminjaman dengan asisten. Optionality peminjaman itu wajib, optionality asisten itu tidak wajib. Relationship UKM dengan peminjaman. Optionality UKM tidak wajib, karena UKM tidak harus melakukan peminjaman terhadap lab tertentu. Kemudian optionality peminjaman itu wajib. Karena apa? Peminjaman wajib karena UKM yang melakukan peminjaman perlu data-data dari entity peminjaman. Kemudian relationship UKM dengan anggota UKM. Optionality UKM itu tidak wajib, sedangkan optionality anggota UKM itu wajib. Relationship UKM dengan kegiatan. Optionality UKM itu tidak wajib, sedangkan optionality kegiatan itu wajib. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada soal nomor 3, yaitu relationship cardinality. Cardinality itu ada memiliki 3
macam. Yang pertama itu one to one, artinya satu instance A pasti berasosiasi dengan satu instance B. Yang kedua ada one dengan one to many. Artinya apa? Satu instance A pasti berasosiasi dengan beberapa instance B. Kemudian yang ketiga ada many to many. Itu artinya apa? Beberapa instance A berasosiasi dengan beberapa instance B. Kita ambil contoh dari cardinality relationship laboratorium dengan kepala laboratorium. Optionality laboratorium itu 1, sedangkan optionality kepala laboratorium itu 1. Karena kepala laboratorium itu pasti menjabat sebagai kepala laboratorium di satu laboratorium tertentu. Kepala laboratorium itu tidak bisa menjabat di lab yang lain. Gitu. Selanjutnya ada cardinality relationship laboratorium dengan barang. Optionality laboratorium itu 1, sedangkan optionality barang itu many. Apa artinya? Satu laboratorium itu memiliki beberapa barang tertentu atau barang-barang yang dibutuhkan dalam laboratorium itu. Oke, selanjutnya ada cardinality relationship barang dengan jenis. Optionality barang itu many, sedangkan optionality jenis itu 1. Selanjutnya cardinality relationship laboratorium dengan asisten. Optionality laboratorium itu 1, sedangkan optionality asisten itu many. Karena satu laboratorium itu pasti memiliki beberapa asisten lab gitu. Selanjutnya cardinality relationship detail peminjaman dengan barang. Optionality detail peminjaman itu many, optionality barang itu 1. Selanjutnya cardinality relationship detail peminjaman dengan peminjaman. Optionality detail peminjaman itu many, sedangkan optionality peminjaman itu 1. Selanjutnya cardinality relationship peminjaman dengan asisten. Optionality peminjaman itu many, optionality asisten itu 1. Cardinality relationship UKM dengan peminjaman. Optionality UKM itu 1, sedangkan optionality peminjaman itu many. Jadi artinya satu UKM bisa melakukan beberapa peminjaman kepada entity lab. Selanjutnya kardinalitas relationship UKM. Anggota dengan anggota UKM. Optionality UKM itu 1 maksudnya. Optionality anggota UKM itu many. Sedangkan cardinality relationship UKM dengan kegiatan. Optionality UKM itu 1, sedangkan optionality kegiatan itu many. Itu soal nomor 3. Kita lanjut slide selanjutnya. Oke, di sini ada soal 4 dan 5, yaitu ERD dan pembacaan. Kita ambil contoh dari relasi UKM dengan anggota UKM. Gimana cara baca bagian ini? Jadi bacanya itu gini. UKM ini memiliki beberapa anggota UKM. Pasti memiliki beberapa anggota UKM. Anggota UKM kan tidak mungkin satu ya. Jadi ada beberapa anggota UKM. Sedangkan anggota UKM ini bagian dari UKM. Oke, kita ambil contoh yang lain seperti laboratorium dengan asisten. Gimana cara baca bagian ini? Laboratorium ini pasti memiliki beberapa asisten. Sedangkan beberapa asisten ini bagian dari laboratorium. Begitu untuk seterusnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya untuk mempersingkat waktu. Di sini ada studi kasus 2 mengenai faktur transaksi yang terjadi pada bengkel Honda Jaya Raya. Di sini ada soal nomor 1, yaitu nama relasi. Cara bacanya sama seperti studi kasus yang pertama, yang awal tadi. Cara bacanya itu
kita baca entity-entity yang ada pada baris, kemudian kita baca entity-entity yang ada pada kolom. Contohnya, transaksi membutuhkan mekanik. Karena jikalau tidak ada mekanik, tidak ada pekerja yang dapat melayani transaksi dari customer. Itu. Contoh berikutnya, mungkin kasir dengan transaksi. Kasir dengan transaksi, yaitu kasir membutuhkan transaksi. Karena jikalau tidak ada transaksi, maka kasir di sini tidak akan berguna. Gitu sih. Bahasa gampangnya gitu. Kita lanjut. Dan begitu seterusnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada soal nomor 2. Optionality dan entity lagi. Langsung ke relationship transaksi dengan mekanik. Optionality transaksi itu tidak wajib, sedangkan optionality mekanik itu wajib. Mengapa demikian? Karena transaksi tidak harus menggunakan jadi maksudnya itu begini, jika ada mekanik yang bekerja di situ, pasti ada transaksi yang dilakukan customer terhadap bengkel tersebut atau bengkel Honda Jaya Raya. Kemudian relationship transaksi dengan kasir. Optionality transaksi itu tidak wajib, sedangkan optionality kasir itu wajib. Mengapa demikian? Karena transaksi itu tidak harus dalam kasir. Mungkin bisa langsung ke owner bengkelnya atau gimana. Sedangkan jika ada kasir, pasti ada transaksi yang berlangsung. Oke, selanjutnya relationship transaksi dengan bengkel. Optionality transaksi itu tidak wajib, sedangkan optionality bengkel itu wajib. Mengapa demikian? Karena transaksi tidak harus. Karena dalam dunia ini transaksi tidak terjadi pada bengkel, tidak terjadi hanya pada bengkel. Bisa terjadi di toko, swalayan, mall, gitu-gitu. Sedangkan optionality tidak wajib. Optionality kendaraan, bengkel pasti melakukan transaksi karena bengkel menjual jasa pada customer-customernya. Lanjut ke relationship transaksi dengan kendaraan. Optionality transaksi itu wajib, sedangkan optionality kendaraan tidak wajib. Relationship transaksi dengan detail transaksi. Optionality transaksi sama dengan wajib. Optionality detail transaksi itu tidak wajib. Lanjut ke relationship service dengan detail transaksi. Optionality service itu tidak wajib. Sedangkan optionality detail transaksi itu wajib. Lanjut ke relationship part dengan detail transaksi. Optionality part itu tidak wajib, sedangkan optionality detail transaksi itu wajib. Oke, gitu untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada soal nomor 3, yaitu relationship cardinality. Cardinality relationship transaksi dengan mekanik. Optionality transaksi itu many, sedangkan optionality mekanik itu one. Mengapa demikian? Karena beberapa transaksi yang dilakukan customer pada bengkel tersebut bisa dikerjakan oleh satu mekanik atau satu pekerja. Oke. Lanjut ke cardinality relationship transaksi dengan kasir. Optionality transaksi itu many, sedangkan optionality kasir itu one. Gimana maksudnya? Oke. Jadi gini, satu kasir itu bisa menangani beberapa transaksi. Itu. Lanjut ke cardinality relationship transaksi dengan bengkel. Optionality transaksi itu many, sedangkan optionality bengkel itu one.
Mengapa demikian? Karena satu bengkel itu pasti memiliki banyak transaksi yang dilakukan oleh customer-customernya. Lanjut ke cardinality relationship transaksi dengan kendaraan. Optionality transaksi itu many, sedangkan kendaraan itu one. Jadi gini, kendaraan yang dimiliki oleh satu kendaraan yang dimiliki oleh customer itu bisa memiliki beberapa transaksi. Misal si customer ini pengen tap oli dan ganti velg atau ganti knalpot gitu-gitu. Jadi satu kendaraan ini bisa memiliki beberapa transaksi. Lanjut ke cardinality relationship transaksi dengan detail transaksi. Optionality transaksi itu one, sedangkan optionality detail transaksi itu many. Lanjut cardinality relationship service dengan detail transaksi. Optionality service itu one, optionality detail transaksi itu many. Lanjut cardinality relationship part dengan detail transaksi. Optionality part itu one, sedangkan optionality detail transaksi itu many. Itu dari soal nomor 3. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada soal nomor 4 dan 5, yaitu ERD dan pembacaan. Cara bacanya itu sama seperti studi kasus pertama, dengan ERD yang awal tentang peminjaman barang yang dilakukan UKM. Di sini ada tabel transaksi. Di sini beberapa transaksi membutuhkan mekanik, sedangkan mekanik itu dibutuhkan oleh beberapa transaksi. Jadi maksudnya itu gini, beberapa transaksi itu kan bisa dikerjakan oleh satu pekerja atau disebut mekanik. Itu. Kemudian bisa kita ambil contoh dari kasir dengan transaksi. Di sini satu kasir membutuhkan beberapa transaksi dan juga beberapa transaksi dibutuhkan oleh kasir. Karena jikalau tidak ada transaksi yang terjadi pada bengkel, kasir tersebut tidak akan bekerja. Gitu. Dan itu berlaku untuk semua ini. Dan kemudian untuk tabel service dengan part itu memiliki kardinalitas many to many dengan transaksi. Jadi kita bikin tabel perantara, yaitu detail transaksi, untuk memecah many to many, untuk menyederhanakan ini gambar ERD atau ERD-nya. Oke, begitulah. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga mohon maaf jika saya ada salah-salah kata atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Tolong dimaafkan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.